Selamat datang Ekspedisi. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat datang di podcast review buku Ekspedisi. Di video kali ini kita akan mereview mengulas tuntas sebuah buku yang berjudul The Leap, Lompatan, karya Jonathan Stroum. Nah, penasaran kan kalian isinya? Langsung saja ya. Di tengah pandemi COVID ini, kita harus produktif meskipun di rumah saja, tetap membaca buku. Dengan buku novel ini, yang mudah-mudahan bisa menghibur Anda. Judul buku The Leap, Lompatan, yang ditulis oleh Jonathan Stroum, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011 dengan jumlah halaman 240. True story, semua orang termasuk ibunya mengira Charlie mengalami gangguan akibat shock dengan kematian Mark. Beberapa dari mereka malah menduga Charlie berusaha menyelamatkan diri dan mengembalikan Mark yang tenggelam di dalam kolam. Namun mereka tidak pernah mengerti bagaimana keadaan Charlie yang sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi. Charlie dan Mark adalah sepasang sahabat yang hampir tidak pernah berpisah. Suatu ketika mereka sedang bersepeda dan berhenti di sebuah gudang penggilingan gandum. Tak jauh dari gudang itu terhadap kolam suram yang hanya dibatasi batu. Mark bermaksud mengajak Charlie untuk memancing di sana. Charlie merasa ada kejanggalan di kolam itu dan seperti Mark merasakan hal yang sama. Rasa letih membuat mereka lapar. Ada lingkaran pohon plum di sekitar kolam. Mark memutuskan untuk memanjat salah satu pohon dan mengambil buahnya. Entah apa yang terjadi setelah Mark memakan buah plum, ia menatap ke kedalaman kolam dan tak membuat gerakan atau suara apapun. Charlie mulai cemas. Ia beberapa kali memanggil namanya namun tak dihiraukan. Kemudian Mark dengan kediamannya terjatuh ke dalam kolam. Charlie berteriak dan menjeburkan diri ke dalam kolam, berharap bisa menyelamatkan Mark yang mulai tenggelam. Namun ia salah, Mark tidak tenggelam, melainkan berenang menuju ke dalam. Charlie berusaha mengejar hingga ia mulai menyadari bahwa ada hal yang lain yang bergerak di dalam air. Wanita-wanita ramping yang pucat dengan rambut panjang terurai seperti lumut sungai dan meletakkan tangan-tangan mereka di sekeliling Mark. Kalau kalian tahu buku trilogi The Burnout dan Fenomenal itu mungkin nggak asing dengan penulisnya, Jonathan Stroum. Nah, The Leap ini adalah karya beliau yang ke-11 sebelum menulis The Bartimaeus. Seperti biasanya, saya memang lebih merasa horny dengan buku bertema fiksi, fantasi, tapi karya Jonathan Stroum ini benar-benar keren. Dari awal ceritanya udah bikin penasaran. Jalan ceritanya simple, alurnya ringan, dan memainkan emosi pembaca. Gimana gak emosi? Orang waras diperlakukan kayak orang gila. Membaca buku ini, saya pikir Charlie adalah bocah laki-laki seperti Mark. Karena itu saya merasa agak aneh dengan persahabatan mereka yang terasa begitu spesial. Ternyata setelah baca beberapa bab, ketahuan kalau ternyata si Charlie adalah anak perempuan. Nama aslinya Charlotte, tetapi sangat jarang orang memanggil dengan nama itu. Oke, pantas saja. Pantas saja persahabatan antara dia dan Mark terasa begitu istimewa di mata Charlie. Bahkan Charlie tidak percaya kalau Mark meninggal dan malah meyakini bahwa dia dibawa oleh wanita di kolam dan Charlie harus mengejarnya sebelum Mark berjalan terlalu jauh. Lembar demi lembar, pembaca dihadapkan oleh Pov, Charlie, dan James, kakak lelaki Charlie. Di Pov Charlie kita mendapati kisah Charlie berusaha mengejar Mark di mimpi-mimpinya. Sementara itu di Pov James kita diceritakan tentang hal yang terjadi pada Charlie di mata orang lain, kali ini abangnya. Entah ini berpengaruh atau tidak, membaca kisah fantasi seperti ini di umur segini membuat saya lebih berpihak pada James yang menganggap Charlie hanya berkhayal karena tidak mampu menerima kenyataan bahwa sahabatnya telah meninggal.
Ya, semua yang dialami oleh Charlie, bahkan yang paling terasa real sekalipun, bagi saya itu adalah salah satu cara alam bawah sadar Charlie menerima kenyataan kalau sahabatnya telah tiada. Bukan meninggal karena mungkin itu terlalu menyakitkan, tetapi dibawa oleh makhluk yang tidak jelas dan akhirnya berjalan-jalan di hutan sampai menemukan festival raya. Selama membaca, saya pun ada sesuatu yang wow. Selain kegelisahan Charlie dan mimpi-mimpi anehnya, paling tidak saya berharap ada sesuatu yang terjadi, entah flashback atau bukan, antara Charlie dan Mark. Di cerita ini, Mark benar-benar seperti hantu, hanya ada dalam pikiran dan kenangan Charlie. This book is my favorite. Saya juga tidak berekspektasi terlalu tinggi melihat buku ini, sekedar penasaran dengan karya lain Jonathan selain Bartimaeus Trilogy. Walaupun begitu, saya cukup suka dengan karakter James, seperti kakak lelaki pada umumnya. Dia juga agak kesal pada Charlie yang bertingkah aneh dan tidak bisa menerima kenyataan. Tetapi dia juga perhatian dan mengkhawatirkan kondisi Charlie yang semakin lama memang semakin aneh. Endingnya agak anti klimaks buat saya. Tetapi okelah, cukup membuat saya menutup buku ini dengan kesimpulan saya sendiri. Oke, sangat menarik bukan untuk kalian baca dari kisah-kisah cerita yang tertuang di dalamnya. Kisah cerita buku novel The Leap. Nah, oke. Cukup sekian dari ulasan dan review saya Mr. Book. Sekian, terima kasih. Salam literasi.